Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu, guru SMK Negeri 1 Muara Pawan, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2222813014, bidang studi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Muara Pawan dengan materi penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya, anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Oke, sip ya. Semangat tetap membara. Oke. Sebelum kita menginjak pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan pelajaran pertemuan minggu lalu. Ya. Kira-kira siapa yang masih ingat bahan baku yang baik itu seperti apa untuk proses produksi olahan hasil nabati pada umbi-umbian? Siapa yang masih ingat? Ya, coba setting. Ya, betul. 100 buat selfie. Kasih aplaus dulu dong. Ya. Jadi pemilihan bahan baku singkong harus kita pilih yang seperti apa? Nah, ditanam pada kondisi tua optimal.
karena kandungan partinya tinggi ya atau lebih banyak ya. Jadi bukan kita milih yang sudah krisut, yang sudah ada bercak-bercak coklatnya, ya kan? Oke ya. Setelah kita mengingat pembelajaran yang lalu, Ibu akan menginjak kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase, peserta didik dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati, penyiapan dan pengoperasian peralatan, pengendalian proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat modern ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, pada akhir pembelajaran kalian mampu menentukan bahan baku dan bahan tambahan dengan tepat. Yang kedua, melakukan penanganan bahan baku dan bahan tambahan dengan tepat juga. Yang ketiga, menganalisis penyiapan dan pengoperasian peralatan dengan benar. Terakhir, mengendalikan proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional atau alat modern ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ibu ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan olahan hasil nabati berupa keripik? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba aja. Hasil nabati berupa keripik adalah makanan kering yang memiliki tekstur renyah. Nah, jadi keripik itu adalah apa tadi? Makanan? Nah, makanan kering yang memiliki tekstur renyah ya. Oke, terima kasih Adi. Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang pernah membuat keripik singkong di rumahnya? Ayo, siapa? Coba Claudia. Bagaimana cara pengolahan yang biasa dilakukan? Ya. Jadi Claudia ternyata pernah membuat keripik ubi, keripik singkong di rumahnya ya. Jadi dengan bahan baku harus dipilih dulu ya kan. Lalu melakukan proses sampai menghasilkan keripik singkong yang renyah. Nah, sebelumnya ya Ibu mau ngasih tahu tentang penilaian yang akan Ibu berikan ya. Jadi Ibu menggunakan asesmen afektif atau sikap ya. Nanti Ibu observasi, benar kritiskah kalian ya, kreatifkah kalian, mandirikah kalian. Situ Ibu lihat, Ibu nilai. Yang kedua, kognitifnya atau pengetahuannya, termasuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu di tengah-tengah pembelajaran ya, selama pembelajaran. Dan penilaian sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Terakhir adalah penilaian praktik ya, pada psikomotorik. Kalian bagaimana, terampil tidak, kelengkapan ABD-nya ada tidak ya. Nah, di situ akan Ibu nilai. Oke ya. Ada pertanyaan? Oke. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, kita bersama-sama akan menyaksikan ya
video pembuatan keripik singkong yang renyah. Ya, di situ kalian berani menanggapi, mengemukakan masalah maupun memberikan solusi yang akan dijelaskan pada teman-teman kalian. Baik, selesai sudah video yang ditayangkan ini ya. Nah, kira-kira siapa yang mau menanggapi video yang barusan kita tonton bersama? Ya, silakan Fitri ya. Digosok singkongnya agar kualitasnya meningkat. 4. Meniriskan singkong sebelum pemotongan dilakukan. 5. Pemotongan dilakukan dengan alat slicer agar seragam ketebalannya. 6. Cuci bersih dan tiriskan untuk menghilangkan getahnya. 7. Kemudian tambahkan pangan seperti soda kue untuk kerenyahannya. Rendam selama 10 menit. 8. Tiriskan kembali. 9. Panaskan minyak dan ubi siap digoreng. 10. Angkat keripik apabila sudah berwarna kuning keemasan dan tiriskan. Baik, jadi temanmu Fitria ya sudah menanggapi, sudah berani memberikan asumsi mengenai proses pengolahan keripik singkong yang renyah ya. Jadi kadang-kadang kita membuat keripik mengapa tidak renyah, mengapa melempem, kurang gurih ya kan. Nah, ini solusinya sudah ada pada tayangan video tadi. Kasih aku dulu dengan Fitria. Iya. Kita lanjutkan ke pembagian kelompok. Hari ini kita praktik. Bikin apa? Keripik singkong dengan 3 varian rasa ya. Rasa original, rasa balado hijau, dan yang ketiga rasa pedas manis ya. Kelompok pertama untuk yang original Ibu bagi Claudia, Luli, Dian, kemudian Irfan, lalu satu lagi Dian. Ya. Kelompok 2 yaitu kelompok balado hijau, Fitria, Dipa, Bintang, Gunawan, Naya. Kelompok 3 kelompok pedas manis, Aisyah, Selvi, Aji, Arpudin, dan Rizal. Oke, sebelumnya Ibu sekalian menjelaskan dulu LKPK yang akan kalian kerjakan ya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik, ya, ada ringkasan materi, lalu lembar kegiatannya. Pada tugas 1
ada 5 poin. Yang pertama, tentukan alat dan bahan, ya. Bahan baku dan bahan tambahan serta fungsi. Kemudian cara kerja atau prosedurnya dijelaskan. Kalian buat tabel ya. Yang kedua, tuangkan hasil praktik pada format uji organoleptik, ya. Ini kita secara konvensional saja melalui panca indera, mata kita, lidah kita, penciuman kita, ya kan? Nah, gimana warnanya? Kulit keemasan tidak, atau warnanya coklat atau apa ya? Lalu teksturnya renyah tidak atau lempeng? Kemudian rasa khas atau rasanya tidak ada, ya. Dan bentuknya bulat tipis, lonjong dan sebagainya. Jadi kalian isi di tabel yang sudah disiapkan, ya. Yang ketiga, uraikan menurut pendapatmu kendala apa saja yang diperoleh saat melakukan praktik, ya. Entah bermasalah pada slicernya, entah bermasalah kepada choppernya dan lain sebagainya. Yang keempat, bagaimana cara kalian mengatasinya? Dan terakhir, jelaskan cara memilih bahan baku yang baik, ya. Jelaskan. Nah, itu sambil jalan praktik, sambil mengerjakan LKPD-nya, ya. Oke, ini kalian ambil dulu ini LKPD-nya. Kelompok 1, silakan langsung menuju ke tempat praktik. Kelompok 2, langsung menuju ke tempat praktik. Kelompok 3, diamkan dulu ya selama 10 menit. Ini pakai apa nih? Sudah? Ya.
Panaskan minyak, Kak. Lama panaskan. Mana? Ini yang di blender apa ini? Ini cabai hijau sama bawang putih, Bu. Iya. Kasih apa lagi? Gula sama garam. Ini untuk varian rasanya ya. Iya. Ini original ya, Kak? Boleh sama? Biar tidak ini. Satu ya, satu itu satu. Kamu rasa ya.
Ini rapat, jadi rapat, gurih. Oke. Sisa satu. Sudah. Makan dulu. Oke, setelah kalian melakukan praktik ya, pastinya menguras tenaga, pikiran, ya kan? Nah, kita mau relax dulu, penyegaran dulu sebelum kita presentasi per kelompok. Oke, kita ice breathing dulu, setuju? Setuju. Oke. 3, 2, 1. Sprint banana, sprint, sprint banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake, shake banana, cook banana, cook banana. Yeay. Oke. Gimana? Sudah sadar kembali? Sudah. Nah, sekarang masing-masing kelompok ya menyiapkan untuk presentasi pada kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gunawan, Fitria, Naya, Diva, dan Bintang. Kami dari kelas 11 APHP. Tentukan alat dan bahan baku dan bahan tambahan, beserta fungsinya, serta cara kerja, prosedur produksi olahan hasil nabati pada singkong yang kalian praktikkan. Alat: pisau, talenan, wajah, baskom atau ember, serokan, raga, kompor, blender, timbangan. Bahan: ubi atau singkong, garam, NaCl, soda, NaHCO3, minyak goreng pewarna, gula, cabai hijau, bawang putih, dan jeruk nipis. Fungsinya yaitu pisau mengupas ubi, wajan menggoreng ubi, baskom tempat mencuci ubi, blender untuk menghaluskan cabai dan bawang putih, serokan untuk meniriskan ubi yang sudah digoreng, raga meniriskan ubi setelah dicuci, timbangan menimbang ubi, talenan alat mengiris ubi, kompor untuk menggoreng ubi. Cara kerjanya: pertama, mengupas ubi. 2, mencuci ubi di air mengalir. 3, ubi digosok agar kualitasnya meningkat. 4, meniriskan ubi sebelum pemotongan dilakukan. 5, pemotongan dilakukan
dengan alat slicer agar seragam ketebalannya. 6. Cuci bersih dan tiriskan untuk menghilangkan getahnya. 7. Kemudian tambahkan pangan seperti soda kue untuk menghasilkan kerenyahannya. Rendam selama 10 menit. Kemudian 8. Tiriskan kembali. 9. Panaskan minyak dengan ubi. Lalu ubi siap digoreng. 10. Angkat keripik ubi apabila sudah berwarna kuning keemasan dan tiriskan. 2. Tuangkanlah hasil praktik pada format uji organoleptik untuk melihat mutu produk akhir. Karakteristik produk pada teksturnya, rasa khas, warna kuning keemasan, bentuk bulat tipis. Nama produk keripik ubi balado hijau. Komposisi bahan: ubi atau singkong, minyak goreng, gula, garam, bawang putih, soda kue, dan pewarna makanan. Karakteristik produknya: bentuk hasil pengamatan bulat, ya, bulat. Teksturnya ya. Warna ada sedikit kendala juga, yaitu kuning agak kecoklatan. Rasanya ya sama seperti rasa balado hijau. 3. Uraikan menurut pendapatmu kendala apa saja yang diperoleh saat melakukan praktik pembuatan olahan ubi pada singkong. Kendalanya adalah saat penggorengan api terlalu besar dan menyebabkan kematangan. Warna kuning keemasan, bentuk bulat tipis. Nama produk keripik ubi balado hijau. Komposisi bahan: ubi atau singkong, minyak goreng, gula, garam, bawang putih, soda kue, dan pewarna makanan. Karakteristik produknya: bentuk hasil pengamatan bulat, ya, bulat. Teksturnya ya. Warna ada sedikit kendala juga, yaitu kuning agak kecoklatan. Rasanya ya sama seperti rasa balado hijau. 3. Uraikan menurut pendapatmu kendala apa saja yang diperoleh saat melakukan praktik pembuatan olahan ubi pada singkong. Kendalanya adalah saat penggorengan api terlalu besar dan menyebabkan kematangan dan membuat minyak meluap. 4. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Caranya, kendala tersebut adalah dengan mengulangi penggorengan dengan api yang kecil. 5. Jelaskan cara memilih bahan baku yang benar untuk pengolahan ubi menjadi keripik singkong. Memilih ubi yang bagus dan dipanen pada kondisi cuaca optimal. Sekian dari kami, ada yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 1 dengan 3. Kendalanya yang dihadapi kelompok 2 itu apakah sudah jelas? Solusinya sudah jelas? Nah, silakan kelompok 2. Dalam penggorengan hasil pertama bagus, kalau yang kedua dan seterusnya ada masalah sedikit, tapi sudah bisa kami atasi dengan Sekian dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.
dilakukan tadi dan pengerjaan soal juga sudah didiskusikan dan sudah dipaparkan, ya. Nah, jadi kita harus menyimpulkan dari kegiatan apa yang telah kita lakukan. Siapa yang mau menyimpulkan akhir dari kegiatan tadi? Silakan. Ya, silakan. Kesimpulan dari kegiatan praktik membuat olahan hasil nabati untuk produksi adalah dalam proses pengolahan produksi olahan hasil nabati kita dapat memiliki bahan baku yang baik dan bahan tambahan yang baik serta dapat mengendalikan prosesnya. Dengan kesulitan bahan baku di air mengalir, peredaman dengan BCP seperti solar selama beberapa menit dengan sumber untuk peredaman risiko dan tambahan bahan pangan lain seperti garam, gula, bumbu organik, cabai merah dan cabai hijau, bawang putih, jeruk nipis, sehingga menghasilkan produk yang renyah dan gurih dengan berbagai pada rasa. Ya, betul sekali ya. Jadi yang telah dibacakan oleh temanmu Aisyah tadi adalah merupakan kesimpulan dari kegiatan praktik yang barusan kita lakukan pada produksi olahan hasil nabati umbi-umbian ada titik kita merefleksi diri kita ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu ya, jadi yang belum terampil menjadi terampil. Minggu depan kita akan adakan ulangan harian tematik dari materi yang pertemuan 1 dan pertemuan 2 kalian pelajari ya. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, baik. Kita mengakhiri kegiatan kita kali ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu di dalam lindungannya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekarang dan untuk yang akan datang. Silakan pilih doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, SMK kita ya. SMK bisa.